Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gita Melinda Putri. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan video yang telah lalu, yang mana sudah mewawancarai dua siswa. Nah, wawancara ini guna untuk memenuhi tugas middle test Ibu Diana MPD, dosen pengampu mata kuliah kajian materi fikih. Nah, jadi di sini sudah ada dua orang siswa yang saya minta untuk menjadi narasumber dalam kegiatan wawancara ini mengenai pembelajaran fikih di sekolahnya. Nah, jadi sebelumnya saya terima kasih banyak dan minta maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktunya pian semua, dan terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan wawancara ini. Nah, jadi kita akan dengarkan mereka untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Ya baik, perkenalkan, nama saya Abdullah Setiawan. Saya berasal dari kelas 12 Agama 2. Alamat rumah saya di Desa Buru, RT 5 RW 2, Kecamatan Batu Ampar. Saya bersekolah di Tanah Laut, Jalan Al-Fatah, Kelurahan Karang Taruna, Kabupaten Tanah Laut. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Oktaviani dari kelas 12 X1. Alamat rumah Desa Dudan Bungkuk, RT 19 Kecamatan Batu Ampar. Bersekolah di Tanah Laut, Jalan Al-Fatah, Kelurahan Karang Taruna, Kabupaten Tanah Laut. Nah, itu tadi perkenalan mereka, dan terima kasih sekali lagi. Dalam kegiatan wawancara ini saya akan memulai kegiatan wawancara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi langsung saja ya saya bacakan pertanyaannya. Nah, Bu Bonpian nanti silakan menjawab. Jadi pertanyaan pertama, apakah Anda menyukai pelajaran fikih dan apa alasannya? Boleh, Pian dulu. Ya, saya menyukai pelajaran fikih karena pelajaran fikih itu menyangkut ilmu-ilmu tata cara bagaimana berkehidupan, cara bermuamalah, dan mengetahui syariat-syariat Islam begitu. Mengenai pengamalan sehari-hari. Iya, benar. Kalau Anda sendiri? Kalau saya kurang menyukai pelajaran fikih karena terlalu banyak membaca dan terlalu banyak menghafal materi. Ya mungkin rata-rata semua pelajaran itu membaca, menghafal gitu ya. Tapi ya tergantung ke konteks pembelajarannya itu lagi ya. Ya, jadi selanjutnya, bagaimana Bapak atau Ibu guru Bu Pian dalam mengajar di kelas tuh? Silakan, Pian dulu kan. Bapak Ibu itu sangat menyenangkan ya, jadi atraktif kepada siswanya, jadi diskusi lah, jadi menyenangkan gitu. Berarti gurunya tuh lebih banyak menggunakan cara dengan berdiskusi ya, siswanya itu disuruh untuk berdiskusi, lebih banyak diskusi. Kalau untuk Ayu? Kalau menurut saya kurang menyenangkan karena gurunya terlalu menegangkan. Menegangkan? Ya, kurang apa? Itu Tahu kurang kreatif ya, kan gurunya? kreatif. Iya. Jadi semua siswa itu tegang gitu kah? Memang suasananya tegang dari Terkadang gurunya suasananya sendiri? tegang. Ya itu tergantung, kembali lagi ke guru dan siswanya ya. Apa gurunya tuh berbeda ya, si antara Ayu dan Arsyad nih? Beda. Si Ayu itu perempuan, jadi kalau saya laki-laki. Iya. Nah, kan dalam pembelajaran tuh nggak mungkin kan semuanya tuh berjalan dengan lancar gitu kan, pasti ada hambatan, kesulitan. Nah, hubungan pian tuh pasti ada kesulitan. Nah, kesulitan apa yang sering dialami atau yang dirasakan saat mengikuti pembelajaran tuh? Ayu duluan. Kesulitannya kekurangan buku paket, Iya. menghafal materi seperti materi warisan. Ya, itu memang materi yang dianggap semua siswa itu menganggap materi warisan itu memang susah ya. Karena itu kan memang harus sering berlatih, harus memerlukan waktu yang lebih gitu ya, untuk mematangkan lah istilahnya. Jadi kesulitannya buku paket ya, sumber belajar yang lainnya. Untuk Arsyad sendiri?
Kalau saya kurang lebih sama, tadi ada buku yang kurang ya, buku paket kurang di perpustakaan, jadi harus fotokopi. Kemudian kalau kesulitan di materi bimbing itu materinya sangat luas ya, jadi sulit dipahami. Nah, jadi kan kesulitan yang Bu Hanpian rasakan nih, atau gurunya tuh tahu lah kesulitan yang siswa-siswanya dialami itu, misalnya buku paketnya kurang, nah gurunya tuh menyuruh apa supaya bisa nyaman dalam belajar tuh? Kalau saya sih, guru itu menyuruh untuk fotokopi buku paketnya, jadi lebih banyak, jadi setiap orang tuh punya buku paket sendiri-sendiri, jadi memudahkan gitu. Kalau untuk Ayu apa? Sama? Iya, sama. Berarti fotokopi sendiri ya, supaya apa, memiliki sumber belajar sendiri buat Enak buat belajar. iya ya. Nah, selanjutnya, nah, apakah guru Anda itu menyampaikan pelajaran dengan maksimal sehingga dapat memberikan kepahaman terhadap siswa-siswa yang lainnya tuh secara sepenuhnya gitu? Kalau menurut saya sih, insya Allah guru itu maksimal dalam penyampaiannya, karena ya sudah dilakukan gurunya dengan semaksimal mungkin lah, dengan metode-metode yang sudah dilakukan beliau gitu. Itu kembali lagi tergantung kepada siswanya ya. Iya. Nah, misalnya kan ada pasti tuh siswa yang belum paham, itu apakah gurunya tuh memberikan kesempatan untuk bertanya atau ada memang sesi tersendiri untuk lebih memahami lagi materi yang sudah disampaikan? Biasanya setelah penyampaian materi, guru itu memberikan sesi untuk bertanya kepada beliau. Ada sesinya di akhir untuk penyampaian materi. Jadi siswa yang belum paham itu bisa bertanya lagi mana yang belum dipahami gitu. Kalau untuk Ayu? Maksimal. Karena gurunya tepat waktu saat masuk kelas, pembelajaran juga efektif. Disiplin berarti ya, tepat waktu. Itu kembali lagi ke gurunya kan, gurunya tuh memberikan contoh yang bagaimana disiplin, misalnya kan tepat waktu. Nah gitu kan, karena tugas guru itu nggak cuma mengajar ya, mendidik, memberikan contoh gitu. Oke. Nah, selanjutnya, apakah Anda mampu mempraktekkan atau mengamalkan pelajaran yang sudah diberikan ke dalam kehidupan sehari-hari, atau ada kesulitan apa gitu? Kalau saya masih belum sempurna gitu. Maksimal, belum maksimal. Contohnya dalam misalnya apa, misal materi apa yang belum bisa diamalkan secara baik? Praktek naik haji gitu, sholat jenazah. Tapi kan itu biasanya di sekolah tuh memang ada metode, misalnya guru memberikan apa, misalnya tayangan video atau memang disuruh siswa-siswanya itu untuk praktek gitu, ada? Belum Adalah ada. belum pernah Cuma berarti. dijelaskan. Kalau untuk Arsyad sendiri Bang? Sama kurang lebih dengan Ayu, jadi masih banyak yang belum ada disampaikan materinya, prakteknya menurut saya, prakteknya ya seperti mengkafan jenazah gitu, mengurus jenazah, kemudian seperti bagaimana manasik haji gitu. Ya, berarti belum pernah sama sekali Ya, ya, belum pernah. cuma mendengarkan penjelasan dan memahami apa yang ada di buku itu aja berarti. Nah, pada saat kan pasti kalian semua pas belajar itu pernah merasakan bosan gitu kan. Nah, kenapa alasannya tuh pas belajar tuh bisa bosan gitu? Nah, Kalau saya tuh bosan karena sudah memasuki materi yang sulit gitu, sudah masuki yang sulit, jadi ya merasa kurang bersemangat gitu ya semangat. Kalau untuk Ayu sendiri? Kadang waktunya melewati waktu yang telah ditetapkan gitu, jadi sering Ngantuk ya pasti, apalagi jam sudah siang atau sudah sore, itu pasti sudah lapar, ngantuk, panas, kan badan nggak enak. Nah Bu Hanpian tuh kan ketika mulai bosan nih, nah apa yang Bu Hanpian lakukan atau ada cara untuk menghilangkan kebosanan tuh? Kalau saya sih ada, tapi mungkin
bersifat negatif ya, jadi biasanya saya menjadi teman-teman saya gitu, seperti melempar sesuatu pada mereka ya, memang menyenangkan bagi saya, tapi ya seperti itulah. Tapi materi malah nggak bisa masuk gitu Ya, kan? nggak bisa Ya, masuk. karena asik sendiri. Kalau untuk Ayu menghilangkan kebosanan itu Izin keluar keluar, ya, terus buat cuci muka gitu. cuci muka biar segar lagi. Ya. Kan sekarang ini kan pembelajaran lewat daring ya, apalagi masa pandemi gini. Nah, Bun Pian ini kan gimana penjelasan Pian ini antara pembelajaran offline sama yang online? Pasti kan ada perbandingannya tuh, mesti nyaman yang mana, nyaman yang online kah atau offline? Nah, apa alasannya? Silakan, siapa dulu yang mau jawab? Pian, silakan. Kalau saya lebih suka offline karena kalau di sekolah itu kan lebih enak buat belajar sama guru, mau tanya juga kalau belum paham. Enak juga kalau mau nambah-nambah poin nilai gitu. Ya. Kalau untuk Arsyad? Kalau saya lebih suka offline ya, jadi karena kalau offline itu langsung berinteraksi gitu, jadi tanpa perantara alat-alat gitu. Kemudian kalau online itu biasanya terkendala oleh jaringan, jadi terganggu pembelajarannya. Mungkin kita semua sudah tahu ya perbandingan antara belajar offline dan belajar online, ya semua itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke. Nah, jadi yang terakhir di sini saran Bu Pian terhadap pembelajaran fikih yang Pian inginkan di yang akan datang. Nah, khususnya buat kami-kami buat penerus lah, istilahnya penerus pengajar fikih. Menurut saya sarannya itu metode pembelajarannya lebih banyak lagi menggunakan strategi yang yang disukai oleh siswa-siswa gitu. Apa namanya, lebih kreatif lagi, Ya, inovatif, menyenangkan. Ya. Untuk Ayu, Kurang lebih juga sama agar siswanya juga nggak bosan, cepat paham. mungkin rata-rata yang siswa inginkan itu belajarnya itu aktif, inovatif, menyenangkan gitu ya, dan tidak membosankan. Seharusnya itu sama saja semua pembelajaran itu. Ya karena sekarang kan gimana ya, siswa-siswa itu lebih pintar daripada gurunya. Jadi seakan-akan dia tuh merasa, oh saya ini sudah tahu materi ini, jadi tuh merasa kayak sudah bosan gitu dengan materi itu. Nah, mungkin dengan cara baru, maka siswa-siswa yang lain tuh, siswa-siswa sekarang tuh lebih semangat lagi belajar ya. Oke, jadi itu saja mungkin wawancara yang kita lakukan hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, untuk menutup wawancara kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, semoga kegiatan wawancara ini dan apa yang sudah kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa bermanfaat untuk orang lain pastinya. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Salah dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.